Samuel. Perhatikan wajah yang menatap kepada Allah. Wajah dan tangan yang terlipat menyembah. Kalau bahasa sekarang, ngobrol asik sama Tuhan. Jadi bayangkan bahwa setiap curhat, setiap kepo, setiap bahkan kegalauan, dia ngobrol sama Tuhan. Tapi dengan keintiman hubungan seperti itu, Tuhan selalu menolong. Bukan hanya Samuel, tapi bangsa umat biji mata Allah itu Israel. Oke, teman-teman, di bagian ini saya mau ajak kita mengucapkan kalimat yang tadi menjadi tema kita, tadi kita sudah baca. Mari sama-sama kita katakan Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Sekali lagi ya, latihan ya. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Good. Sekarang kita sambung. Bisa? 1, 2, bareng-bareng semua. 3. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Itu kita maknai di ayatnya yang ke-9. Ya, ayat 9 bunyinya begini. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu. Nah, domba yang menyusu ini maksudnya Bapak Ibu dan teman-teman adalah yang masih begitu murni. Ya, bukan hanya muda dalam usia. Jadi seperti teman-teman ya, sekolah dasar dengan durasi kelas 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, sampai 6, terus nanti lanjut ke SMP. Nah, bagian proses ini kalau boleh dikatakan adalah proses menyusu. Menyusu bukan berarti nggak tahu apa-apa, tapi justru murni. Saya teruskan dulu. Koma, lalu mempersembahkan seluruhnya. Jadi nggak ada yang disimpan, nggak ada yang diumpetin, ya, semuanya mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Jadi konteks zaman dulu yang ada adalah korban bakaran. Ya, kalau kita sekarang ada persembahan di gereja, di ibadah, tapi juga persembahan sehari-hari dalam hidup tingkah laku yang baik. Dulu korban bakaran khususnya. Titik. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, perhatikan tuh teman-teman dan Bapak Ibu. Bukan bagi kepentingan melulu Nabi Allah yang luar biasa ini. Bukan hanya untuk kepentingan Samuel aja. Tapi dikatakan bagi orang Israel. Maka Tuhan menjawab dia. Yang pertama, ada 2 hal saja. Ya. Cuma 2 hal. Yang pertama, pegang ini. Tuhan menolong. Ya, Tuhan menolong. Menolong seluruh kelas, menolong seluruh fase demi fase, menolong setiap perjalanan, proses belajar mengajar, menolong setiap bagian per bagian. Ingat, tugas-tugas yang waktu itu dikerjakan diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Ingat peraturan yang diumumkan oleh kepala sekolah dan juga Bapak Ibu Guru. Ingat bagaimana papi, mami, papa, mama, teman-teman menemani, mendampingi. Khususnya ketika kita masuk dalam pandemi karena COVID-19, kita belajar online, kita diberi kesehatan, sehingga kita sekarang bahkan sampai ibadah akhir tahun juga dengan online. Ayo, mari ya, mari nyatakan dari hatimu Tuhan menolong kita. Oke, bilang sekarang sama kiri kanan, siapa orang di kiri kananmu, Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman, ya ada Papa, ada Mama, ada Saudara, bilang Tuhan menolong kita. Tuhan menolong kita. Silakan katakan, Tuhan menolong kita. Tuhan menolong kita. Menolong kita. Iya, menolong siapa? Kita itu siapa? SDK 10 menolong seluruh keluarga besar
di dalam seluruh keberadaan kita. Dan itu berarti, ini yang kedua. Kalau Tuhan yang adalah menolong SDK 10 terus menerus, itu artinya kemarin dia menolong, hari ini Tuhan juga menolong, Ebenezer, tapi juga maknanya Tuhan menolong terus sampai kapanpun. Ini yang kedua. Sampai di sini. Sampai di sini itu artinya setiap hari. Jadi hari ini ya bersama Pak Pendeta, bersama orang tua, bersama anak-anak kita, bersama kepala sekolah, Bapak Ibu guru, kita semua bilang sampai di sini. Oke? Besok kita akan bilang juga apa? Sampai di sini. Seperti kemarin dan lalu kita aminkan sampai di sini. Sampai di sini Tuhan selalu menolong kita. Coba lihat ayat 12. Ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu. Jadi sebuah batu diambil. Jadi batu memang seringkali jadi tanda momen ya. Jadi monumen, momentum untuk mengingat satu peristiwa. Jadi ketika Israel, bangsa umat Tuhan itu diselamatkan, Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya, perhatikan, antara Mispa dan Yesana. Jadi ada dua lokus, ya, dua lokasi. Ya. Nah kalau lokus jamak itu namanya loki. Ya. Ada loki yang diingatkan, Mispa dan Yesana. Jadi biarlah ini refleksi ya teman-teman, Bapak Ibu Saudara semua. Dimanapun kita berada di antara Mispa dan Yesana. Apakah kelas 1 tadi, 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, juga kelas 6 dalam perjalanan seterusnya nanti kita. Perhatikan. Ia menamainya apa tadi? Yes, Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Thus far the Lord has helped us. Bukan hanya me, bukan ego kita, bukan gua aja, tapi us. Dia menolong kita. Khususnya kita sekarang memasuki yang dikatakan new normal. Normal yang baru katanya. Banyak yang ribetin, banyak yang mendebatkan, apa sih new normal? Pak Pendeta mau sumbang sedikit saja ya. Ini bagian-bagian kita akhiri refleksi dan khotbah di akhir tahun ajaran ini. Perhatikan. Ayo bangun sesuatu dan banyak hal yang baru dari hati imanmu. Spiritualitas. Jadi bukan hanya persiapkan masker, harus siapin hand sanitizer, harus alat-alat ini, sampai sekarang semua ribet pakai pelindung dan segala macam. Dan ke depan akan penabur, saya dengar baik juga siap, baik online tentu sudah, terus baik juga sudah dipersiapkan dengan baik oleh semua kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru dan karyawan untuk offline. Ada juga siap untuk setengah online katanya dan setengah offline. Apapun bagaimanapun nanti ke depan. Ebenezer. Tuhan menolong Anda semua. Tuhan menolong keluarga besar SDK 10 dan seluruh penabur dan semua anak-anak Tuhan. Apapun pengumumannya, bagaimanapun nanti pengumuman dan berbagai hal yang sudah kalian terima, atau ada hal-hal lain untuk ke depan nanti pengumuman, baik soal nilai yang sudah atau yang akan, ya, atau baik aturan, ya, menjelang nanti ketentuan, ya, bagian-bagian sesuai dengan protokoler. Pak Pendeta mau dasar yang utama dulu. Ayo new moral dulu, ya, bukan dalam hati yang
baru saja mengatakan, iya baru. Tapi new moral. New moral itu apa Pak Pendeta? Moral itu bahasa aslinya mores. Mores. Mores itu artinya adalah tingkah laku perbuatan. Bahkan perbuatan-perbuatan itu menjadi sebuah karakter. Nah ini dia. Karakter apa? Karakter salib yang menjadi berkat bagi banyak orang. Pak Pendeta mau ajak kalian siarkan karakter itu di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau konteks perjanjian baru, konteks kita kan bagian kita tadi perjanjian lama ya, saudara. Coba buka 2 Korintus 8, 2 Korintus 8 ayat 7. Ini untuk melengkapi ya. Perhatikan, nih. Bagus sekali. Maka sekarang, saya ajak baca semua deh ya. Semua kita baca. 3 ayat. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Terus, dalam iman, dalam perkataan, dalam apa? Pengetahuan. Ini iman, ilmu kan, penabur. 3 ya, lanjut. Dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam ya pelayanan kasih ini. Pak Pendeta sebagai sahabatmu, teman-teman ya berdoa. Semua anak-anak Tuhan, siswa-siswi di SDK 10 diberkati kesehatan, kecerdasan luar biasa. Ya, semuanya dimampukan untuk melakukan dari dalam ya, untuk new bukan hanya normal tapi dari dalam apa tadi? New moral, sikap yang lebih baik. Belajar yang rajin ya, makin rajin. Jangan lupa berdoa. Terus berkomunikasi seperti tadi gambar Samuel. Terus melihat pada Allah. Ya, apapun kita nggak tahu besok akan terjadi bagaimana lagi perhubungan dan perjuangan kita dalam proses belajar mengajar. Yang kita tahu Ebenezer. Begitu juga kepada kepala sekolah, Bapak Ibu guru, begitu juga seluruh karyawan dalam keluarga besar SDK 10. Tuhan memberkati. Komunikasi dengan orang tua, papi, mami, papa, mama. Halo, Tuhan berkati semua keluarga-keluarga, oma, opa yang juga selalu doakan. Semua keluarga ya diberkati kesehatan, diberkati komunikasi kesehatian dengan pihak sekolah sehingga teman-teman, anak-anak didik, anak-anak kita, cucu-cucu kita ini terus boleh bertumbuh dalam Tuhan. Karena saya berdoa semua juara. Bukan sekedar bilang, oh ya nanti ada juara ini, juara ini. Iya, nggak apa-apa. Itu oke. Tapi Pak Pendeta mau bilang, semua kita, anak, orang tua, kepala sekolah, guru-guru, semua juara. Juara apa Pak Pendeta? Tadi, pelayanan dalam kasih. Kapan? Sampai selamanya. Yuk, penutup. Masih ingat kata yang paling awal?